Bersyukur sama Allah ketika Allah kasih sakit, syukur dulu, alhamdulillah Allah pengen gugurkan dosa-dosa kita. Udah lama sakitnya, maka yang pertama kita harus ingat Allah dulu. Di surah ke-26 ayat ke-80 kata Allah, wa iza maritu fahuwa yashfin. Ya, ketika kita sakit, Allah yang ngasih sakit, Allah juga yang ngasih kesembuhan. Ya, maka bukan Bang Bari yang ngasih sembuh, bukan dokter yang ngasih sembuh, bukan obat yang ngasih sembuh. Allah bisa sembuhkan kita dengan obat atau tanpa obat. Allah bisa sembuhkan kita ya dengan kita ikhtiar atau tanpa kita ikhtiar. Ya, Allah bisa sembuhkan kita kapan saja. Ya, tapi ini hanya bentuk wasilah saja. Datang ke Bang Bari itu wasilah, tapi di dalam hati tetap kita mengatakan Engkau yang menyembuhkan ya Allah. Itu yang pertama harus kita tanamkan. Bahwa Allah pasti sembuhkan kita, pasti jawabannya. Maka doalah kata Allah di surah ke-40 ayat ke-60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka pasti akan kukabulkan. Ketika kita berdoa minta sembuh pasti Allah kabulkan enggak? Pasti, jawabannya pasti Bu. Karena Allah yang janji ud'uni astajib lakum, pasti. Di surah kedua ayat ke-186 juga Allah mengatakan ketika kita berdoa pasti Allah akan kabulkan. Maka doa, nah sebenarnya banyak doa-doa minta kesembuhan. Tapi saya mau ajarkan satu doa saja di dalam Al-Quran di surah ke-21 ayat ke-83. Ibu ikut saya semuanya ya. Anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ini diamalkan terus ya Bu, doanya nih ketika ada sakit. Catat Bu ayatnya di surah ke-21 ayat ke-83. Nanti dibuka ayat Qur'annya di rumah. Ini doa siapa, ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu ini doanya siapa? Ada yang tahu enggak? Angkat tangan. Nabi Musa pernah sakit enggak Nabi Musa? Pernah. Tuh siapa Bu? Mana tuh ibu yang jawab? Saya kasih duit lah. Ada door prize. Nabi siapa angkat tangan Bu? Wah, semua jawab tak jadilah. Kebanyakan dah. Tadi kalau angkat tangan kasih duit. Tapi dah semua udah tak jadilah, banyak benar Kak. Nabi Ayub. Kenal enggak Bu sama Nabi Ayub? Kapan kenalannya? Tadi itu Pak Ayub, Pak RT sana Pak Ayub. Tahu enggak nama istrinya siapa? Bu Ayub. Nah, jadi Nabi Ayub pernah sakit ketika itu. Nabi Ayub ya, ini nabi yang sangat segar, sangat sehat. Ya, pokok kuat, segar, sehat. Terus Nabi Ayub ini salah satu nabi yang kaya raya. Punya istri 1, anak 11. Banyak. Kalau salah mohon koreksi, Ustaz ya. Karena cerita agak ramah-ramah sedikit ceritanya nih. Ya. Jadi punya anak 11. Nah, pada saat itu Nabi Ayub hidupnya pokok sejahtera lah. Sejahtera ya, semua orang baik dengan semua orang, pokok mudah, sedekah, dermawan, orang pun suka dengan Nabi Ayub. Nah, ketika itu Nabi Ayub kalau tidak salah di umurnya ke-51 tahun, ya Nabi Ayub tertimpa satu penyakit. Nah, dan ini memang iblis yang minta izin sama Allah untuk menggoda Nabi Ayub. Bisa enggak Nabi Ayub nih bertahan dengan godaanku? Ya, maka kata Allah silahkan, dia hamba yang bersyukur. Maka dia pasti akan bisa melewatkannya. Karena Allah itu bangga kalau ada hambanya yang bersyukur. Karena qalilan ma tashkurun, hanya sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur yang bisa lolos dari jebakannya iblis. Nah, salah satunya Nabi Ayub, ya hambaku yang bersyukur kata Allah silakan. Kalau kau mau jebak silakan. Maka saat itu iblis langsung menggodanya Nabi Ayub. Bu, ini bayangkan di hari pertama Nabi Ayub yang kaya raya tiba-tiba langsung hilang semua kekayaannya. Wallahu alam entah gimana caranya dalam satu hari pokoknya hilang semua kekayaannya. Sehingga dia tak punya apa-apa lagi.
Bayangkan tuh, kita yang punya mobil 5 misalnya, punya motor 4, punya TV 55 in, ya punya tabungan di rekening 1 miliar, ya punya bisnis usaha, tanah kita, tanah kapling kita banyak sekali, tiba-tiba semuanya hilang, semuanya habis. Tak bersisa sama sekali. Bahkan uang kita sepeser pun tak ada lagi. Gimana rasanya kita itu? Apakah Nabi Ayub? Tidak apa-apa. Ini semuanya Allah dari Allah, ya kembali lagi ke Allah. Allah, kalau Allah mau ambil silahkan. Toh dari awal itu punya Allah. Bayangkan Nabi Ayub tuh. Dari awal itu punya Allah. Bayangkan kalau sekarang Bu, kalau motor ibu hilang sedih nak. Mobil ibu hilang sedih nak. Tak sedih Ustaz, tak punya. Semoga bisa punya mobil ibu-ibu semuanya, amin. Motor hilang sedih, HP hilang sedih, semua hilang sedih. Tapi pertanyaannya, kalau motor Pak RT hilang, sedih nak kita? Udah sampai RT lah, bukan doakan. Maksudnya motor orang lain yang hilang, sedih nak kita? Motor orang lain hilang, sedih nak? Jujur, sedih kata nak? Kenapa tidak sedih? Karena bukan punya kita. Yang buat kita sedih itu apa selama ini? Ketika kita merasa memiliki itu punya kita. Itu yang buat kita sedih. Ketika kita menuhankan segala sesuatu, lebih kita cintai daripada Allah. Rasul di surah 9 ayat ke-24. Harta, perdagangan, keluarga. Kita merasa itu punya kita. Ya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulik. Lebih kau cintai daripada Allah dan Rasul. Maka ketika kamu terlalu cinta terhadap sesuatu, Allah akan ambil itu dulu. Buat apa? Buat buktikan bahwa kita lebih cinta sama Allah. Kalau ketika Allah ambil, Allah uji semuanya dan kita biasa saja, tetap ada Allah dalam hati kita, nanti Allah balikkan lagi dengan yang lebih banyak lagi. Maka ketika yang hari ini sedang diuji, tak punya kerjaan, tak punya bisnis, semuanya sedang diambil, tak apa-apa. Yang penting jangan Allah yang hilang. Tidak apa-apa kita kehilangan motor karena Allah, kehilangan mobil karena Allah. Jangan sampai kita kehilangan Allah karena sesuatu. Jangan hilang Allahnya, sholatnya tetap sama, ngajinya tetap sama. Pakai jilbab tetap sama. Berapa banyak orang kehilangan kerjaan lepas jilbab demi dapat pekerjaan yang baru. Hilang Allahnya. Padahal Allah ingin menguji. Ketika dia bertahan, wabasyiris sabirin, Allah kasih kabar gembira. Dibalikkan lagi sebenarnya nanti itu. Begitu juga Nabi Ayub ketika diambil semua hartanya. Apa kata Nabi Ayub? Berarti Allah pengen ngambil haknya. Karena itu punya Allah. Nabi Ayub tidak merasa memiliki bahwa itu punya dia. Bayangkan tuh. Hari pertama. Iblis bilang, boleh-boleh juga nih. Tak sedih deh, tak sedih sama sekali. Bayangkan itu. Yang kedua, besoknya. Bayangkan, kita nih udah kehilangan semua. Anggaplah kena rampok. Kena rampok habis rumah kita. Sisa rumahnya, bahkan lampu pun kena copot. Habis, hari pertama. Besoknya, 11 anaknya meninggal. Anak kita meninggal depan mata kita. 11-11-nya. Ada yang kena reruntuhan, ada yang kena ini, di riwayatnya ada kena ini, pokok macam-macam. Langsung meninggal dalam satu hari. Semua anak kita. Anak kita kadang demam, kita udah was-was. Anak kita kadang jatuh kakinya terpelintir, kita udah takut. Ya, anak kita bahkan yang lebih ekstrim jatuh, entah mata berdarah, kepala berdarah, kita udah takut setengah mati. Ini anak mati di depan mata 11 orang. Semuanya, sehingga tak punya apa-apa lagi. Udah kemarin harta habis, hari kedua anaknya meninggal. Semuanya. Gimana Bu perasaannya Bu? Apa kata Nabi Ayub? Anak itu punya Allah dan Allah ingin mengambilnya kembali. Bayangkan itu. Tetap bersyukur sama Allah. Tak puas iblis besoknya. Akhirnya iblis, ada yang mengatakan iblis masuk menyelam ke dalam tubuhnya dan dikasihlah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ketika sakit Nabi Ayub langsung seperti mayat hidup. Ketika Nabi Ayub sakit, bahkan sakitnya itu otaknya berlubang. Ada ulat. Ketika Nabi Ayub tak bisa ngapa-ngapain lagi ketika terbaring, ulatnya jatuh di atas kepalanya.
Diambilnya lagi, diletakkannya ke atas kepalanya lagi. Istrinya nanya, kenapa engkau letakkan lagi ulatnya? Bisa jadi ada rezeki ulat di dalam otakku. Nabi Ayub tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah terkapar, tidak bisa ngapain. Tinggal istrinya saja dan 2 orang saudaranya yang ngantarkan makan setiap hari. Akhirnya setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Nabi Ayub tidak pernah berdoa minta kesembuhan sama Allah. Tak pernah doa. Sampai istrinya yang ngeluh, ya Nabi Allah, engkau kekasih Allah, angkatlah tangan berdoa, pasti Allah kabulkan. Apa kata Nabi Ayub? Pasti Allah akan mengabulkan doaku. Tapi aku malu sama Allah. Karena aku sakit baru 5 tahun, sehatku sudah 30 tahun. Bagaimana aku mau minta, sehatnya udah 50 tahun. Gimana aku mau minta kesembuhan sama Allah sedangkan waktu sehatku lebih lama daripada waktu sakitku. Kita terkadang baru sakit 3 hari ngeluhnya, ya Allah, Allah kenapa tidak adil, mana Allah nih tak ada sembuhkan. Kemarin-kemarin kau udah sehat loh 2 tahun, tanpa sakit sama sekali. Kemana Allahnya? Kenapa ketika sakit baru kau nyalahkan Allah? Ketika kau sehat 2 tahun, tak pernah kau bilang makasih setiap detiknya sama Allah. Udah kasih kita sehat. Ini baru sakit 3 hari ngeluhnya bukan main. Baru sakit 7 hari ngeluhnya bukan main. Nabi Ayub sakitnya berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun Nabi Ayub sakit. Dan dia tidak mau minta berdoa sama Allah sama sekali. Karena waktu sehatnya lebih lama daripada waktu sakitnya. Dia malu sama Allah. Malu sama Allah. Akhirnya ketika itu istrinya sudah capek bahasa kita. Karena ngerawat suami yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tinggal tulang sama kulit dan bau sekali. Akhirnya orang-orang yang dulunya suka baik sama Nabi Ayub semuanya menjauh karena tidak tahan dengan baunya. Hanya istrinya saja yang tahan. Karena udah sampai ada belatung, udah sampai itu semuanya. Penyakitnya penyakit kulit. Tidak ada yang berani mendekati. Akhirnya istrinya yang cari duit, istrinya yang cari nafkah untuk makannya Nabi Ayub. Sampai satu ketika istrinya udah tidak punya duit sama sekali lagi. Wahai Nabi Allah, angkatlah tangan, berdoa sama Allah. Istrinya sempat mengeluh, aku udah capek kayak gini terus. Demi Allah kata Nabi Ayub, kalau aku sembuh, ku cambuk kau 100 kali dengan keluhanmu itu. Bukankah Allah udah ngasih kita nikmat 18 tahun, kau kaya raya, kau punya anak, kau punya semuanya, kau mau beli apa pun bisa. Masa baru 18 tahun kita susah kayak gini, kau udah ngeluh sama Allah. Demi Allah kalau aku sembuh, aku sehat, ku cambuk kau 100 kali. Tak boleh kau ngeluh. Bayangkan. Akhirnya istrinya semangat lagi, tapi apa daya tidak punya duit untuk makan. Akhirnya istrinya ke pasar. Saking tidak ada duit lagi, dijual rambut istri itu. Istrinya gundul, jual rambut. Setelah dijual rambutnya, datanglah istrinya bawakan makanan. Kata Nabi Ayub, kau dapat duit dari mana? Tadi aku usaha di pasar, aku kerja di pasar, enggak. Kau dapat duit dari mana? Ketika dibuka rambut istrinya ternyata sudah gundul. Nabi Ayub langsung nangis. Barulah Nabi Ayub mengangkat tangan berdoa sama Allah. Ketika melihat kondisi istrinya seperti itu. Tidak tahan. Apa kata Nabi Ayub? Anni masaniyadur. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang tertimpa sakit ya Allah. Apa doanya? Tidak ada, sembuhkanlah aku. Bukan. Apa kata Nabi Ayub? Wa anta arhamur rahimin. Engkau kan maha pengasih, maha penyayang. Engkau yang lebih tahu apakah aku harus tetap sakit atau engkau sembuhkan aku. Karena mau sakit atau sembuhnya aku, itu pasti bentuk kasih sayang darimu. Maka Nabi Ayub nyerahkan semuanya ke Allah. Anni masaniyaduru
wa anta arhamur rahimin. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Tidak mungkin engkau buat aku susah ya Allah. Engkau buat aku sakit gini pun pasti bentuk kasih sayangmu sama aku ya Allah. Pasti bentuk kasih sayangmu sama aku. Akhirnya Allah mengatakan di surah ke-38 ayat ke-42, urkut birijlik. Hentakkanlah kakimu. Makanya kalau di pengobatan Bang Bari ada hentakkan kaki itu dari Nabi Ayub, dari Al-Quran. Hentakkan kakimu, terus minum air putih, terus mandi air yang segar. Maka saat itu juga Nabi Ayub langsung sembuh. Ketika dia menghentakkan kaki dan banyak minum air putih. Minum air yang segar, air yang sejuk. Terus dia mandi. Ketika itu sembuh semua penyakitnya. Saat itu ketika sudah sembuh, kata Allah di surah ke-38, di surah ke-21 ayat ke-84, kata Allah, Allah kembalikan semua yang Allah ambil 2 kali lipat. Tiba-tiba ketika Nabi Ayub sembuh, datanglah awan, 2 buah awan yang mengarungi kebun gandum dan mengeluarkan emas dan perak. Sehingga kekayaan Nabi Ayub yang Allah ambil kembali 2 kali lipat. Setelah itu istrinya Nabi Ayub, setelah Nabi Ayub sehat, ya, Nabi Ayub itu dikembalikan seperti umur 30 tahun lagi. Bahkan istrinya tidak mengenalinya pertama kali melihat. Saking freshnya pada saat itu. Karena tinggal kulit dan tulang kan. Tapi ketika sehat, Allah sehatkan badannya seperti kembali muda lagi. Padahal umurnya sudah 70 waktu itu. Akhirnya dia sama istrinya, ya karena sudah sehat, istrinya pun hamil setiap tahun anak kembar. Selama 11 tahun dapat 22 anak. Allah kembalikan 2 kali lipat janji Allah. Untuk siapa? Wabasyiris sabirin. Untuk orang-orang yang bersabar dan bertahan. Sabar. Pasti ada sesuatu. Allah kabulkan doa kita. Bisa cepat atau lambat. Ibunya Nabi Musa kehilangan anak. Yaitu Nabi Musa. Karena berpisah dengan anaknya. Nabi Ayub juga berpisah dengan Nabi Yusuf anaknya. Sama-sama terpisah. Dan dua-duanya berdoa agar dikembalikan. Ya, Nabi Musa kembali dengan ibunya, Nabi Ayub juga kembali dengan ibunya. Tapi Nabi Yusuf kembali juga dengan Nabi Yakub. Tapi 40 tahun. Yang satu cepat kembalinya, yang satu lama kembalinya, tapi sama-sama kembali. Kenapa Nabi Yakub lama dikembalikan? Karena kalau cepat dikembalikan, Nabi Yusuf tidak akan bisa menjadi raja pada saat itu. Maka ketika Nabi Yusuf tidak dapat mimpi, tidak mentakwilkan mimpi, maka saat itu panceklik dan orang-orang bakal banyak yang mati kelaparan. Maka Allah pisahkan sebentar, selama 40 tahun, pisahkan lama, 40 tahun. Karena ada sesuatu yang Allah inginkan di balik itu. Kita ketika kita sakit, Allah pasti sembuhkan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang cepat pasti Allah menginginkan kebaikan. Yang lama pasti juga ada kebaikan di dalamnya. Intinya pasti Allah itu anta arhamur rahimin. Pasti ada kasih sayang di dalam kita. Maka bersabar dan bertahan saja. Jangan sampai iman kita di surah ke-22 ayat ke-11 seperti di tepi jurang. Artinya apa? Ketika kita ada kebaikan, kita beriman. Ketika sudah sakit, hilang Allahnya kita. Datanglah ke dukun. Datanglah ke orang pintar. Bayangkan kita datang percaya sama orang pintar. Berarti kita orang kita datang ke orang pintar. Datang ke dukun. Hilang imannya, hilang Allahnya ketika sakit. Nauzubillah. Datang ke Bang Bari orang pintar juga dia nih. Pintar karena kan perawat S1. Pintar lah, ya kan? Nah, takkan saya bilang Bang Bari orang bodoh. Mau datang mana ke orang pintar, mana Bang Bari? Orang pintar. Banyak orang yang ketika diuji sakitnya sama Allah, hilang Allahnya. Percaya dengan wah minum ini, minum itu, pakai batu, entah pakai apa. Hilang Allahnya.
Maka Allah ingin menguji. Wa basyiris sabirin. Ketika kita sabar, lihat Allah akan kembalikan 2 kali lipat semua yang Allah ambil kepada kita. Sabar saja. Ya, enak enggak ngomong sabar nih? Enak menjalaninya itu. Ya nama ngomong tetap enak lah. Ustadz sih nyaman ngomong enak. Ya memang enak, macam mana lagi? Memang harus diomongkan. Karena ini ayat Al-Quran. Di surah kedua ayat ke-155. Allah uji orang-orang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, sakit, kekurangan harta. Semuanya uji. Tapi ujungnya Allah bilang, wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira untuk orang yang sabar, yang bertahan. Maka sabar-sabar Bu ya. Sabar-sabar, insya Allah Allah pasti kabulkan kok semua doa kita. Pasti, jawabannya pasti. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia, Allah kabulkan di akhirat. Kalaupun tidak dikabulkan kebaikannya, Allah jauhkan kita dari keburukan. Semuanya dikabulkan. Kita minta, ya Allah minta 100 juta. Allah tak kasih kita 100 juta. Tapi harusnya ketika kita berjalan kena tabrak mobil. Masuk rumah sakit biayanya 100 juta. Tapi Allah hindarkan kita dari kecelakaan. Sama-sama dapat 100 juta ada berarti? Sama-sama 100 juta. Begitu cara Allah ngabulkan doa kita. Maka kitanya yang buta. Kitanya kadang tidak sadar. Kita pengennya Allah ngabulkan sesuai dengan keinginan kita. Bu, Allah itu bukan Shopee. Bukan Tokopedia. Yang kau check out, kau minta harus datang sesuai dengan tanggal pesananmu. Ketika tak datang, kau komplain. Kita komplain. Ngapa tak datang nih? Ngapa ini? Kita harus sadar diri. Allah itu, Allah Ta'ala, zat yang maha tinggi, azza wa jalla. Kita ini makhluk yang hina. Dan kau minta dengan makhluk yang maha tinggi. Dan ya Allah mana nih? Tidak ada nih. Ya Allah ini sembuhkan ya Allah. Ya Allah tak tahu malunya kita. Kita nih minta sama Allah. Kita minta sama Allah zat yang maha tinggi Bu. Makanya harus sadar-sadar diri. Ya. Tapi lihatlah Allah itu paling malu. Kalau dia tidak mengabulkan doa hambanya. Allah itu malu. Makanya yakin saja Bu ya. Yang ada penyakit, yang pengen punya anak, punya rezeki, yang lain semua. Insya Allah. Kuncinya yakin sama Allah. Ya. Itu yang pertama. Berdoa. Banyak-banyak doa. Ingat tak masih doanya? Ani masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nah sekarang doanya sudah lebih power, lebih kuat. Kenapa? Karena sudah tahu ceritanya. Jadi ketika kita berdoa, kita ingat tadi kisah yang diceritakan. Sambil bersabar, sambil bersyukur. Maka doanya jadi powerful. Doanya jadi lebih kuat. Bukan cuma sebatas doa di lidah. Ani masaniyad durru, ani masaniyad durru. Apa yang didoakan itu? Sama kayak istighfar. Istighfar kebanyakan orang tuh di lidah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa yang diistighfarkan? Kata Allah sebelum kau istighfar, ingat dulu dosa apa yang kau lakukan. Maka istighfarlah. Ketika habis buat salah, maka habis buat salah, kita ngaku dosa, istighfar, baru istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Betul istighfarnya. Bukan istighfar cuman sebatas di lidah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Udah itu salah lagi nyebut itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salah lagi nyebut itu. Udah itu cepat-cepat lagi. Bayangkan kalau diartikan bahasa Indonesia. Ya Allah minta ampun, 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 minta ampun. Bayangkan istighfar kayak gitu. Tampun, 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 tampun. Jelas astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kan gitu. Pertama doa. Katanya tadi mau cepat Ustaz. Lama gak ujungnya? Ya kan? Tak apa, saya ngantuk Bu. Yang kedua. Yang kedua tadi, yang pertama tadi doa. Yang kedua yaitu biar bisa sehat, biar bisa sembuh dari penyakit yaitu bersedekah. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak infak. Banyak hadisnya Nabi. Bahkan jelas-jelas sudah ditulis di depan pintu Pondok Asy-Syifa. Sedekah itu dapat menyembuhkan penyakit. Ketika habis sakit dia dibaca tulisan itu. Ada yang bersedekah situ tuh. Ada lagi pakai mobil sedekah 5.000. Ya Allah. Mana nak sembuh? Sedekahnya kayak gitu.
Pakai mobil, bayangkan sedekah 5.000, ya Allah. Saya sih tak tahu. Nggak ada pula tahu. Misalnya, bukan di Pondok Asyifa Bang Bari, di pondok entah mana-mana dah tuh. Kau sini bagus-bagus sedekahnya insya Allah. Sedekah menyembuhkan penyakit, Bu. Sedekah menolak bala. Banyak sekali hadisnya. Kalau ayatnya di surah ketiga ayat ke-92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai pada kebaikan sebelum kalian menginfakkan sesuatu yang benar-benar kalian cintai. Makna yang pertama, Allah tak akan hitung sebagai amal soleh, amal kebaikan kalau kita bersedekah sesuatu yang kita saja tidak mau pakai, yang kita saja memincingkan mata, kata surah Al-Baqarah itu. Ya 1.000, 2.000, kita ya lah untuk apa? Parkir ya sekarang udah 3.000 mobil. 2.000 dibalikkannya. Nah ini untuk pengobatan infak 2.000. Ya Allah. Kita saja tak mau. Makna yang kedua, tidak akan datang kebaikan kepada kita sebelum kita mengeluarkan sesuatu yang kita cintai dulu. Maka ketika kita mau sesuatu, kita harus berani berkorban dulu atas sesuatu. Bukan cuman berinfak, tapi mimma tuhibbun, apa-apa saja yang kau cintai. Semakin besar pengorbanan yang kita keluarkan, semakin besar kebaikan yang akan datang pada diri kita. Jangan mau minta terus sama Allah. Apa yang kau keluarkan, kata Allah. Karena harus kita keluarkan dulu, baru datang kebaikan itu pada kita. Kita mau sehat, keluarkan dulu sesuatu yang kita infakkan, yang kita cintai. Ya, kita mau anak, keluarkan dulu sesuatu yang dicintai. Yang penghafal Quran, mau ngapal Quran, harus banyak-banyak dulu sedekah. Mau bisnis kita sukses, harus banyak-banyak dulu keluarkan. Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekahlah maka kau akan kaya. Jangan tunggu sehat dulu baru sedekah. Sedekahlah maka kau akan sehat. Ini nunggu kaya baru sedekah. Iya kalau kaya. Kapan kayanya? Maka keluarkan sedekah dulu, maka akan kaya. Keluarkan sedekah dulu, maka akan sehat. Keluarkan sedekah dulu, maka akan hafal Quran. Maka akan kebaikan apa saja yang kita minta akan datang ketika kita keluarkan dulu sesuatu yang kita cintai. Maka nanti konsepnya sekarang Pondok Asyifa, keluarkan dulu infak, baru kau di terapi. Betul Ustaz? Kalau salah, mohon koreksi Ustaz. Keluarkan dulu, kita kan kasih Quran. Keluarkan dulu, maka kau akan dapat sehat. Kau keluarkan 5.000, ya sehatnya 5.000 lah tuh. Allah bukan lihat nominal, Allah lihat presentase. Kalau memang 5.000 itu kata bahasa orang Singkawang ina-inaang, ada orang Singkawang enggak? Ina-inaang enggak? Ina-inaang, sisa itulah memang, ya, maka itu 100% di hadapan Allah, biar cuma 5.000. Itu pengorbanan 100%. Tapi kalau punya duit 1 juta, infak cuma 50.000, cuma 5% pengorbanannya, belum berkorban. Minimal berapa? 10%. Minimal. Di Quran ada yang 20%, ada 30%, 66%, bahkan 100% di surah 9 ayat 111. Siapa yang pernah 100%? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 100%, Umar bin Khattab 50%. Maka cek uang kita berapa persen yang kita keluarkan. Itulah pengorbanan kita. Bukan masalah banyak sikitnya. Maka kata Gus Baha itu paling enak sedekah itu orang-orang miskin. Karena ketika dia sedekah 5.000 sudah dihitung 100% sama Allah. Beda dengan orang kaya punya duit 1 miliar. Bayangkan mau mengeluarkan 10%-nya susah. Harus mengeluarkan 100 juta. Maka kata Gus Baha enak betul. Bahasa Jawa sih saya tidak ngerti juga. Ya enak betul orang miskin itu. Kalau sedekah 5.000 sudah dianggap 100% sama Allah. Tapi orang-orang kaya 1 miliar, punya uang 1 miliar, mau dia sedekah 100 juta pun baru dihitung Allah 10%. Maka keluarkan pengorbanan yang terbaik. Bahkan di surah ke-9 ayat ke-103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Bahwa dengan mengeluarkan sedekah, Allah akan bersihkan hati kita. Bukankah penyakit badan itu bersumber dari penyakit hati? Kalau segumpal daging hati ini kotor, maka rusaklah seluruh jasad ini. Maka sakitlah dia. Maka kalau hati ini bersih, insya Allah sehat seluruh tubuh. Dan untuk membersihkan hati salah satunya dengan sedekah. Keluarkan sedekah. Doa saja. Ya, banyak-banyak doa, banyak-banyak sedekah. Insya Allah sehat kita.
Ya, jadi nanti di awal dulu. Di awal. Akadnya infak, sedekah. Infak. Nah, hati-hati. Saya nih suka mengganggu keikhlasan Bang Bari. Karena kalau saya jadi Bang Bari belum tentu saya bisa ikhlas macam gitu, Ustaz. Iya kan? Masya Allah. Tapi jangan terganggu keikhlasannya. Boleh dipikirkan ya. Karena ini untuk kebaikan pasien juga. Kalau sedekah yang terbaik, insya Allah dia dapat yang terbaik. Jangan di ujung. Ya. Jadi dua. Yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua, bersedekah atau berinfak. Sebenarnya ada 12 Bu. Cuma udah malam. Kita 2 aja. Siap enggak Bu sampai 12 Bu? Ibu saya 12, 2 panjang dah Bu. Iya kan? Insya Allah semangat sih, saya tak ngantuk. Gurau-gurau aja Bu. Iya kan? Buat-buat. Ya. Ada infak nih untuk anak yatim gitu nih? Nah, mau nak Bu kita infak nih untuk anak-anak yatim? Bukan untuk saya, tak ada saya sama sekali ambilnya. Nah, mau ke saya juga infak insya Allah. Ada bawa duit nih Bu. Sama-sama. Insya Allah niatkan semoga Allah berikan kesehatan sama kita. Mau enggak? Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan banyak ini, banyak-banyak doa, banyak-banyak infak. Oke? Insya Allah siap? Siap. Silakan mana tim Pondok Asyifa? Keluarkan infak yang terbaik. Tim Pondok Asyifa sambil Habib solawat kali, kita bersolawat, kita bersedekah. Ya, oke, saya tutup dulu dengan baca qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.